Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali Bapak dan Ibu guru hebat. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi materi Modul 1.4 tentang budaya positif. Dan saya adalah calon guru penggerak angkatan 8 Kota Payakumbuh. Perkenalkan, fasilitator saya adalah Ibu Sarah Sofia Hutapea, SPD MPD, dan pengajar praktik saya adalah Hajah Desviwati, SPD MSI. Dan saya sendiri, Zakia SPD, adalah calon guru penggerak angkatan 8 Kota Payakumbuh. Dari modul 1.4 yang sudah dipelajari, saya menyimpulkan bahwa murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Nah, menciptakan budaya positif di sekolah merupakan salah satu peran yang harus dijalankan oleh seorang guru, terutama guru penggerak. Nah, kemampuan untuk menciptakan budaya positif ini perlu didukung dengan pemahaman terhadap budaya positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, kita akan lihat satu persatu untuk masing-masing elemen pendukung ini. Yang pertama itu budaya positif. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Nah, untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Berikutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan ini adalah tingkat terendah dari motivasi. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan yang ketiga ini adalah tingkat motivasi tertinggi dalam perilaku manusia. Sementara posisi kontrol guru dalam menghadapi masalah di sekolah bisa jadi sebagai penghukum, bisa sebagai pembuat merasa bersalah, bisa sebagai pemantau, bisa sebagai teman, dan bisa juga sebagai manajer. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kemudian adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang, love and belonging. Kemudian kebutuhan kebebasan, freedom. Kebutuhan kesenangan, fun. Dan kebutuhan kekuatan, power. Kebutuhan bertahan hidup itu sendiri itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis seperti kesehatan, rumah, makanan, seks, dan perasaan aman. Nah, yang 4 lagi itu bukan kebutuhan yang bersifat fisiologis, tapi lebih bersifat psikologis untuk yang empatnya lagi. Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa bukan, peraturan kelas saja? Nah, karena seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, bagaimana cara membuat sebuah keyakinan kelas? Caranya adalah dengan, pertama dengan curah pendapat dari, murid, kemudian mencatatnya, kemudian mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif, lalu meninjaunya kembali untuk disetujui dan ditempel di kelas. Nah, untuk menyelesaikan, permasalahan, yang dihadapi di sekolah bisa dengan melalui segitiga restitusi. Dan pada segitiga restitusi itu ada 3 sisi segitiga yang, akan, kita lalui sebagai langkah-langkah untuk penyelesaian masalah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian di sisi kedua adalah validasi tindakan yang salah, kemudian di sisi ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, hal menarik yang saya, rasakan ketika mempelajari modul 1.4 adalah ilusi seorang guru. Di antaranya adalah ilusi bahwa guru itu mengontrol murid.
Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dan ternyata ini hanya sekedar ilusi saja. Kemudian perubahan yang terjadi pada cara pikir saya adalah dalam menciptakan budaya positif di kelas setelah mempelajari modul ini adalah bahwa posisi kontrol terbaik itu adalah sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi untuk menciptakan budaya positif. Nah, pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif adalah perubahan perilaku murid yang awalnya lalai mengerjakan tugas dan kemudian saya tangani dengan menerapkan segitiga restitusi dan akhirnya mereka menjadi mengumpulkan tugas tepat waktu. Dan perasaan yang saya rasakan, saya sangat bahagia ketika segitiga restitusi yang saya coba terapkan mampu menghadirkan kesadaran untuk disiplin pada murid saya di kelas. Nah, apa hal yang perlu saya pertahankan? Langkah-langkah segitiga restitusi sebenarnya sudah sering saya laksanakan, namun belum sampai ke tahap menanyakan keyakinan, sehingga pembentukan budaya positif di sekolah belum terlaksana dengan maksimal. Maka yang perlu diperbaiki ke depan tentunya adalah pelaksanaan segitiga restitusi sampai ke tahap menanyakan keyakinan, sehingga bisa membangun budaya positif. Berinteraksi dengan murid, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, saya lebih sering berada pada posisi penghukum, dan pemantau. Saat itu saya merasa khawatir sih sebenarnya, apakah hukuman yang saya berikan itu akan, mampu menjadikan murid lebih disiplin di masa yang akan datang. Namun setelah mempelajari modul ini, maka saya mencoba menempatkan diri pada posisi manajer, sehingga menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid untuk berlaku disiplin. Nah, untuk penerapan segitiga restitusi, sebelum mempelajari modul 1.4 ini, saya sudah pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid, yaitu pada tahap menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Namun, saya belum sampai ke tahap menanyakan keyakinan. Jadi, setelah memvalidasi tindakan yang salah, saya hanya mencocokkannya sendiri dengan aturan yang berlaku tanpa menanyakan keyakinan murid tersebut. Nah, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di sekolah adalah bagaimana membuat kolaborasi dengan seluruh warga sekolah, wali murid, dan masyarakat sekitar agar budaya positif ini tidak hanya diterapkan di sekolah, tapi juga di rumah dan lingkungan masyarakat, sehingga budaya positif tersebut menjadi karakter yang melekat pada murid. Terima kasih, salam dan bahagia, Bapak Guru hebat.